Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa Roh Kudus hadir di sini. Amin. Haleluya. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Sebab tidak ada yang mustahil ketika Roh Allah sudah bekerja di dalam setiap kita. Di tempat ini tidak ada yang mustahil karena Roh Allah bekerja di tempat ini. Haleluya. Bersama-sama kita di hadapan Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, amin. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Lagi katakan bahwa Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Yang mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, amin. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah ada dalam hidup kami, Tuhan, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar bagimu, Tuhan.
Maka ketika kami mendapatkan Roh Kudus, kami percaya akan Roh Kudus, maka kuasa-Mu Tuhan akan terus dinyatakan dalam pribadi kami lepas pribadi. Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kami, Roh Kudus yang memberikan kemampuan bagi kami untuk melayani Tuhan. Dan Roh Kuduslah untuk kami boleh memahami firman-Mu. Tanpa Roh Kudus kami tidak akan paham, kami tidak akan mengetahui apa yang menjadi isi hati-Mu dalam hidup kami Tuhan. Maka oleh sebab itu Bapa Surgawi, mari Tuhan Engkau jamah Roh Kudus yang manis, yang lembut, masuklah dalam hidup kami, dalam pribadi kami. Kami undang Roh Kudus masuk, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kami Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini, dalam hidup kami, sehingga kami percaya Tuhan segala kotoran-kotoran, kuasa iblis setan yang mengganggu kami, sakit penyakit dalam hidup kami percaya Tuhan akan singkirkan itu. Roh Kudus akan singkirkan semuanya dalam nama Yesus, karena kami percaya Engkau yang akan memimpin kami, Roh Kudus yang akan menguasai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa intimidasi, kuasa kegelapan, roh jahat sudah dikalahkan, sudah dipatahkan. Hanya Kau keluar dari tempat ini. Dalam nama Yesus, Kau tidak berhak dalam hidup kami, dalam tubuh kami, dalam gereja ini, dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Semua yang siap mendengarkan firman-Mu katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya. Ya, yang mungkin baru pertama kali hadir, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Keluarga asik bagi kami, saudara, kita keluarga kerajaan Tuhan, keluarga kerajaan Allah di tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita tetap yang menjaga protokoler kesehatan Bapak Ibu. Ya, kita tetap benar-benar Bapak Ibu Saudara berdoa untuk bangsa ini, Indonesia ini, bahkan juga daerah-daerah kita ini, ya, supaya semakin hari semakin Tuhan menyatakan kuasanya di Aji Bata dan Parapat sekitarnya, baik Sumatera Utara dan juga Indonesia ini Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tidak tahu kapan akan diberhentikan ibadah Bapak Ibu, ya, karena situasi dan kondisi pada hari-hari ini. Ya, tapi saya lihat di WA belum ada yang melarang untuk ibadah. Ya, jadi kesempatan bagi kita untuk beribadah dan tetap saudara 5M, ya, saudara jaga satu dengan yang lain, ya, supaya kita tidak terpapar dan juga tidak datang dalam hidup kita, dalam tubuh kita, tapi kita percaya bahwa darah Yesus yang akan menolak, ya, segala penyakit dalam tubuh kita. Kalau masuk, darah Yesus akan menolaknya. Karena apa? Karena ada darah Yesus dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya, saudara harus peka mendengarkan kabar dari Tuhan, kabar dari Allah. Kita jangan takut kepada yang membunuh tubuh, tapi kita takut kepada yang membunuh jiwa dan roh, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Karena dihakimi bukan tubuh kita, bukan roh kita, tetapi jiwa kita yang dihakimi. Ya, makanya kita tidak bisa menghakimi satu dengan yang lain. Kita tidak bisa, saudara kasih Tuhan, menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi semuanya adalah haknya Tuhan. Balasannya adalah Tuhan yang membalaskan. Bukan kita yang membalaskan, tapi Tuhan yang membalaskan.
sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Karena kita tidak ada boncengan ke surga nantinya, ya, tapi diri kita sendiri. Ya, kalau kita melakukan firman Tuhan, kita benar-benar sudah dikasih Tuhan hidup kudus di hadapan Tuhan, maka saya percaya kita akan masuk di dalam kekekalan surga selama-lamanya. Firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, yaitu bahwa kuasa Roh Kudus itu menjadi modal dalam pelayanan. Ya, tanpa modal, saudara, kita tidak akan bisa melayani. Tanpa modal, saudara, indikasi Tuhan, kita tidak bisa untuk berusaha. Ya, sampai dikatakan modal kosa pun ada modalnya. Namanya modal kosa, modal nafas. Ya, modal doa. Ya, pokoknya saudara indikasi Tuhan harus ada modal. Dan Roh Kuduslah, kuasa Roh Kudus, ya, yang seyogianya Bapak Ibu Saudara 2:10 malam itu sampai 10 malam, ya, terus. Tapi karena situasi saat ini, mungkin juga Bapak Ibu Saudara yang bekerja tidak lagi bekerja mungkin di daerah, di perkotaan dan sebagainya, saudara-saudara kita, ya, ataupun mungkin sebagai pedagang, berusaha, saudara dikasih Tuhan sudah agak kendor ekonominya, saudara dikasih Tuhan. Kalau kita 2:10 malam mungkin saudara dikasih Tuhan ongkosnya setiap malam, ya, datang ke gereja, saudara dikasih Tuhan, ya, sehingga saudara kita, ya, dan juga pemerintah juga himbauan saudara dikasih Tuhan supaya jangan terlalu banyak ibadah-ibadah, ya, dan juga orang-orang berkerumun, berkumpul. Kita harus juga menghormati, taat kepada pemerintah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Jadi sama seperti modal yang dikatakan bahwa orang itu tidak bisa berdagang tanpa modal. Tanpa modal, saudara, orang tidak bisa mendirikan sebuah badan usaha. Yang tanpa modal, orang tidak bisa melayani pekerjaan Tuhan. Karena melayani pekerjaan Tuhan modalnya adalah kuasa dari Tuhan. Itu modalnya, kuasa dari Tuhan. Maka oleh sebab itu berusahalah saudara untuk mendapatkan kuasa itu. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa kepadamu sudah diberikan kuasa. Ya, kepada kita sudah berikan kuasa, maka pakailah kuasa itu. Itu modal, saudara. Nah, kalau kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat dalam firman Tuhan dalam pasal yang ke-16, Markus pasal yang ke-16, kan lebih dalam lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Ya, dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20, apa yang disampaikan pada hari ini hidup kita. Mari saudara dikasih Tuhan sama-sama untuk kita membacanya dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3, ya. Lalu ia berkata Kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil pada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk sebelah kanan Allah. Mereka pun berkilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin, saudara. Jadi semua orang menginginkan
saudara, yaitu pengalaman pertambahan di dalam hidupnya. Semua orang menginginkan, saudara dikasih Tuhan, kedewasaan, ya, baik secara fisik, baik secara rohani, ya. Dan bukan hanya saja kita fisik kita bertumbuh, ya, tetapi roh kita, rohani kita juga perlu bertumbuh, perlu dewasa. Maka oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan apa kita akan bertumbuh dewasa, dengan apa kita bertumbuh dengan baik kerohanian kita? Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam firman Tuhan berkata, Matius pasal yang 6 ayat yang ke-33 menyatakan bahwa jika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita, akan ditambahkan. Dan sebagai orang percaya, fokus kita tidak tertuju pada pertambahannya, tidak fokus kepada berkatnya, tetapi kepada sumber yang memberi pertambahan itu, sumber yang memberi berkat itu. Itu yang perlu Bapak Ibu Saudara, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi berkat, yang menjadi sumber. Mencari dahulu kerajaan Allah berarti Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, mengutamakan, memprioritaskan. Mencari dahulu kerajaan Allah berarti nomor wahid, nomor satu itu mencari kerajaan Allah dan kebenaran, mencari Yesus, ya. Jadi kerajaan Allah yang dimaksud berbicara tentang yaitu nilai-nilai, value, ya, nilai-nilai kerajaan Allah. Yang sehingga saudaraku yang dikasihkan, kekristenan kita itu yang menjadi orang-orang yang mentaati, sehingga kita menjadi rohani, di mana Tuhan Yesus berkata penuh, berkuasa penuh, saudara, berkuasa penuh atas hidup kita. Kalau sudah berkuasa penuh atas kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita, maka dikatakan firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20 ini dikatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, ya, kepada segala makhluk. Katakan segala makhluk. Segala makhluk. Segala makhluk cuma manusia kan? Tidak. Tidak. Segala makhluk, makhluk hidup, beritakanlah. Tumbuh-tumbuhan dia juga hidup, ya. Sama kalau kita pelajari di ilmu biologi, ya, makhluk hidup saudara dikasih tahu, mulai dari yang terkecil, virus, amoeba, ya, yang kecil saudara, itu dipelajari. Makhluk yang kecil ada 3 T, yang kecil juga, tungir, tungo, tanah, ya, itu juga makhluk hidup saudara, ya. 3 T, 1 K, kutu, ya. Jadi kalau kita punya kutu saudara yang dikasih Tuhan, ada dulu saudara kesaksian kutu anjing ini jemaat kita, karena kutu anjing itu banyak di rumahnya. Baik, ini doa yang berkuasa ini, karena memang berkuasa, percaya bisa sanggup memindahkan. Dan ibu ini saudara dikasih berdoa dalam nama Yesus, segala kutu-kutu anjing di rumahku ini pergi, pindah ke rumah sebelah, pindah ke rumah sebelah. Saya kira waktu dia mau mudah-mudahan tidak. Tapi kata ibu itu sudah demi
berkuasa, saudara. Makanya dikatakan, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa ya, beritakanlah, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kutu anjing itu pun pergi, diberitakan Injil dalam nama Yesus. Kau tidak berhak di rumah ini, enyah, pergi ke rumah sebelah. Kalau boleh janganlah ke rumah sebelah, boleh ke tempat yang ini. Tapi saking ini ya saudara, jengkelnya dia. Ya, karena banyak itu saudara dikasih. Jadi doa yang berkuasa, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasa, sangat besar. Maka kita pun berdoa saudara dengan yakin, sama seperti janda ini, jemaat kita yang dulu saudara dikasih. Dia bisa, ya, memindahkan saudara. Ya, apalagi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, yang viral pada hari ini, sama-sama kita berdoa, kita deklarasikan, kita doakan supaya si corona ini pindah. Tapi tempat yang Tuhan sediakan jangan pindah lagi ke yang lain-lain saudara, yang artinya ke wilayah yang sana, wilayah contohnya wilayah Semangapolo, Pirsa, jangan saudara, tapi pindah ke tempat yang Tuhan sediakan. Saudara berdoa jangan sampai pindah lagi ke sebelah, rumah sebelah, janganlah. Ya, jadi mungkin kita menguji ya, karena kutu, hanya kutu aja yang kutu anjing, ya bisa menguji seperti itu. Betul saudara. Jadi sekarang banyak orang yang profesor saudara yang menyelidiki dan obat-obat dan segala macam saudara bisa disuntikan ke binatang-binatang, tikus, ya apa segala macam saudara. Itu dicontohkan sebelum masuk kepada manusia. Ya, itu mereka itu saudara mereka itu profesor-profesor itu saudara yang Tuhan itu meneliti, ya meneliti bagaimana intensitasnya atau menyelidiki kekuatannya sudah dikasih, kekuatan kuasa daripada virus, ameba dan segala macam, dan obat-obat seperti contohnya juga hari-hari ini vaksin dan ya ada yang palsu, ada yang tidak palsu, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna saudara. Karena kita masih di dalam dunia ini. Dalam dunia ini belum ada yang dikatakan kita sebagai manusia yang sempurna. Ya, kita semuanya sudah belajar untuk menuju kepada kesempurnaan itu. Kalau yang sempurna datang, kita pun akan disempurnakan kalau kita percaya kepada yang sempurna itu. Siapa yang sempurna itu? Yesus yang sempurna. Ya, jadi saudara, kita mau berbicara nilai-nilai, integriti, itu nilai, integritas, ya loyalitas kita. Tadi juga yang bersaksi, setia melayani, setia memenangkan jiwa-jiwa. Walaupun mungkin dalam keadaan si corona ini, saudara yang dikasih Tuhan, kita enggak kita jadi takut memberitakan Injil, saudara. Ya, tapi kita harus yang dikatakan tadi sudah dibaptis api, roh bernyala-nyala melayani Tuhan. Amin. Roh yang bernyala-nyala, apapun yang terjadi dalam situasi kondisi dibaptis api itu, penderitaan di padang gurun, saudara. Tuhan Yesus dibaptis api itu dilarikan ke padang gurun. Di situ dia dicobai oleh iblis. Maka pencobaan atau pencoba itu adalah setan. Ya, tetapi Tuhan Yesus sudah mencobai, tapi dia mengizinkan penderitaan itu, mengizinkan corona ini datang ke dunia ini, saudara. Mengizinkan sakit penyakit datang dalam hidup kita, ya, supaya kita sadar. Ada orang nggak sadar dia sudah sakit, tapi nggak sadar. Ya, ada orang yang seperti itu. Itu namanya bebal, saudara. Itu namanya yang dikatakan
berbau, ya, junggul meong, ya, enggak taat kepada perintah Tuhan. Banyak alasan-alasan si Dahlia, Bapak Ibu Saudara, supaya dia cari aman dalam hidupnya. Ya, tapi kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita cari aman dalam dunia ini. Ya. Maka oleh sebab itu, apa yang menjadi modal yang tadi kuasa Tuhan itu, kita perlu cari. Kita perlu, saudara yang dikasih Tuhan, mendapatkan itu. Dalam 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-22 menyatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan. Mari kita baca dulu 1 Korintus pasal yang keempat. Dengan cepat saudara, berlambat-lambat mungkin saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kita menghargai waktu. Doakan Bapak Ibu Saudara supaya cepat menyelesaikan khotbah pada saat hari ini. Dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-20, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Ya, artinya ketika kita mengutamakan kerajaan Allah dalam setiap perjalanan hidup kita, maka kita akan hidup di dalam kuasa. Kuasa yang dimaksudkan itu adalah kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 mencatat bahwa kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita, dan kita akan menjadi saksinya. Saksinya di mana? Di Yerusalem, di seluruh dunia, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Pergerakan daerah pelayanan dari Yerusalem sampai ke ujung bumi menunjukkan adanya pertambahan. Ada pertambahan daerah yang diperluas. Nah, secara lebih luas, pertambahan juga berbicara tentang berkat. Dari perkara-perkara ajaib dari Tuhan. Jadi di dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-20 ini berbicara tentang bagaimana Roh Kudus turun ke atas kita. Dan kehadiran Roh Kudus itu bukan sekedar supaya kita dapat berkata-kata di dalam bahasa roh, tetapi benar-benar mendatangkan kuasa ke atas kita, saudara. Benar-benar saudara yang dikasih Tuhan, sehingga kita mampu mendapatkan kerajaan Allah. Dan dikatakan saudara yang dikasih Tuhan, kebenarannya akan menjadi bagian kita dalam hidup kita, saudara. Ketika kita mudah memperoleh kerajaan Allah dan kebenarannya, maka dikatakan semuanya itu pasti akan ditambahkan kepada kita. Jika kita belum mendapatkan pertambahan itu, karena Roh Kudus belum berkuasa, ya, berkuasa penuh dalam hidup kita. Kalau kita belum ada pertambahan, berarti belum ada kuasa itu. Kepadamu sudah diberikan kuasa bagi semua yang percaya kepada-Mu. Anak-anak boleh nggak menerima kuasa? Oleh. Bayi dalam kandungan pun sudah dikasih Tuhan bisa, ya, menerima kuasa. Karena dikatakan kepadamu sudah diberikan kuasa. Banyak kesaksian saudara dikasih. Ya, jadi kuasa itu adalah pemberian Allah. Karunia-karunia, talenta-talenta yang ada pada kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang memberi. Tuhan tidak menyesal memberikan talenta itu. Tuhan tidak pernah menyesal memberikan karunia yang ada padamu. Tapi bagaimana kita, Bapak Ibu Saudara, untuk melakukan itu? Untuk hal-hal yang baik atau mungkin hal-hal yang jahat? Hal-hal yang dalam menyembah berhala ada banyak, saudara, penglihatan, mimpi dan segala macam, saudara. Dan sehingga dia, saudara, dikasih Tuhan, kalau jahat, ya, maka dikatakan itu salah nih si
Pecingkat ini salah jopong begitu, salah. Ya, salah itu apa Bapak Ibu? Bahasa Bataknya salah, roh, salah sudah roh. Jadi bukan salah di dewi. Kalau ada yang meninggal, salah anak duel. Bukan saudara. Iblis yang menyerupai yang meninggal ini sifatnya, karena iblis itu mengerti, iblis itu licik, iblis itu penipu, iblis itu tukang tiru. Maka semuanya yang sudah meninggal, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perilaku daripada yang meninggal ini, ya, tabiatnya, semuanya saudara, karakternya itu dicontoh oleh setan. Supaya apa? Supaya kita percaya bahwa itu adalah sahalani opuk kudui. Tidak, saudara. Karena dikatakan roh kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata itu roh kembali kepada Tuhan. Tubuh kita ini kembali ke tanah. Jadi kalau dia mati itu gak ada salahnya, gak ada rohnya lagi, bingung, dikatakan bingung, gak ada lagi, sudah kembali kepada Tuhannya. Jadi siapa itu? Setan, iblis lah, Bapak Ibu Saudara. Jadi banyak orang yang sampai sekarang ini saya layani, ada saya layani Bapak Ibu Saudara seperti itu. Dia bilang, salah tuh itu tadi, salah dihukum dipakuli ini doang. Ya, tapi saya bilang itu bukan salah dihukum, itu setan.